Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di perkuliahan manajemen berbasis sekolah. Baik, perkuliahan kali ini kita mainkan secara asinkron ya, dengan menggunakan e-learning. Sebetulnya materi sudah saya upload di e-learning ya, teman-teman tinggal baca, kemudian dipahami, dan nanti ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Tetapi teman-teman yang belum sempat membaca bisa melihat ini penjelasan saya melalui YouTube, dan jangan lupa like, subscribe, and comment di bawahnya. Baik teman-teman sekalian, di manapun Anda berada, di hadapan saudara sudah saya tayangkan tentang penyusunan rencana pengembangan sekolah. Minggu lalu kita sudah membahas, kita sudah bercerita panjang lebar tentang penyusunan RPS ya, rencana pengembangan sekolah. Karena rencana pengembangan sekolah itu kan digunakan sebagai action plan ya, yang ujungnya, yang muaranya adalah perbaikan mutu atau peningkatan mutu, kan begitu kemarin kita sepakati. Nah, teman-teman sekalian, di part 2 ini ya, saya kasih judul rencana pengembangan sekolah part 2, karena part 1-nya kemarin saya kira kalau kita berbicara tentang RPS, pengertian-pengertian tentang rencana, pengertian tentang pengembangan itu tidak perlu kita perdebatkan karena semuanya sudah tahu. Hari ini saya akan lebih fokus pada bagaimana teknis bagaimana penyusunan rencana pengembangan, karena memang ujian akhirnya nanti itu wujudnya produk, yaitu mengumpulkan sebuah rencana pengembangan sekolah. Jadi memang desain dari awal adalah teman-teman itu didesain untuk menjadi kepala sekolah, kan gitu ya, didesain untuk menjadi kepala sekolah, maka berpikirlah sebagai kepala sekolah. Bayangkan Anda menjadi kepala sekolah tempat Anda magang. Ya, tempat Anda magang kemarin, Anda menjadi kepala sekolahnya di sana. Dan saya kira sedikit banyak lah ya, sedikit banyak kalau perlu Anda wawancara ulang dengan kepala sekolahnya atau guru pamongnya. Saya kira masih punya kontaknya. Tanya-tanya sedikit boleh, nggak apa-apa. Itu teman-teman. Saya mengulang sedikit ya untuk merefresh, sudah 1 minggu. Jadi konsep perencanaan, jadi rencana itu kan intinya adalah ketetapan ya, yang harus dilakukan atau yang ingin dicapai untuk mengetahui hasil yang diinginkan, artinya mutu yang baik. Kalau Anda ingin sesuatu yang baik, maka buatlah rencana, apapun rencananya itu. Tapi jangan sampai rencana yang menjadi wacana, ya kan? Kalau rencana menjadi wacana, itu ya hanya perencanaan tapi tidak dilaksanakan, karena ujung-ujungnya cuma wacana. Rencana yang baik ya harus dilaksanakan, harus dimonitoring, sampai dengan dievaluasi. Itu pasti hasilnya akan maksimal. Rencana pengembangan sekolah, kalau ini pengertiannya School Development Planning, merupakan proses pengembangan sebuah rencana untuk meningkatkan kinerja sebuah sekolah secara berkesinambungan. Makanya minggu lalu saya cerita tentang rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang gitu ya, minggu lalu. Perbedaan pokok rencana pengembangan dengan rencana lainnya terletak pada tujuan. Nah, ini penting ini. Rencana pengembangan sekolah dengan rencana pengembangan individu, rencana pengembangan studi, rencana pengembangan proyek itu tujuannya yang berbeda. Prosesnya saya kira sama kok. Merencanakan dulu, kemudian melaksanakan, monitoring atau mengawasi, sampai dengan mengevaluasi. Nah, tinggal nanti tujuannya untuk apa sih? Kalau tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, berarti ya perencanaan pendidikan. Kalau untuk tujuannya untuk mutu proyek bangunan, ya tentunya komponen-komponen itu komponen yang untuk benar gitu teman-teman. Agak berisik ini teman-teman, di tempat saya hujan deras sekali. Nah,
Tujuan penyusunan RPS, tujuan yang akan dicapai dalam rencana pengembangan merupakan hasil-hasil yang lebih baik dari apa yang selama ini telah diperoleh sekolah. Maksudnya gimana Pak ini Pak? Nah, tujuan penyusunan RPS adalah, intinya apa sih? Untuk mengembangkan sekolah agar secara terus-menerus meningkat kinerjanya. Meningkat. Loh Pak, kalau sudah mentok, nah minimal kalau sudah mentok mempertahankan. Tetapi saya yakin sebuah mutu itu tidak mungkin bisa mentok. Mentok artinya sampai puncak mutunya itu tidak mungkin. Pasti ada perbaikan sampai dengan meningkatkan. Karena ya minggu lalu sudah saya ilustrasikan bahwa manusia itu sebetulnya tingkat kepuasannya akan selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Dulu sekali, saya masih ingat waktu SD itu di rumah TV-nya berwarna. Saya sudah punya TV, kalau hari Minggu nonton film Doraemon, itu sudah bangganya minta ampun. Teman-teman saya itu kalau hari Minggu mesti ngumpul di rumah saya untuk nonton televisi berwarna. Itu sudah sangat bersyukur. Artinya sudah sangat bermutu waktu itu. Sekarang nonton film aja nggak di TV, tapi di handphone. Handphone pun tidak hanya sekedar yang handphone RAM 2 GB, ya kan, RAM 3 GB. Ya minimal RAM-nya 4 GB. Artinya apa? Kepuasan atau mutu seseorang itu akan selalu meningkat seiring perkembangan zaman. Begitu juga sekolah. Oleh karena itu, selain didasarkan pada visi misi sekolah, perencanaan pengembangan harus didasarkan atas pemahaman yang mendalam tentang keberadaan. Nah tadi kondisi sekolah. Nah, ini penting nih kondisi pada saat rencana pengembangan itu disusun. Sekarang masa pandemi 90% sekolah mengubah semua rencananya. Rencana dibuat untuk minimal 1 tahun ke depan. Dan ketika itu semester tahun yang lalu ya, sekolah tidak mempersiapkan kalau ada pandemi. Kemudian tiba-tiba dihajar oleh pandemi. Secara otomatis sekolah akan mengubah haluan untuk mencapai tujuan tertentu, ya kan? Tujuannya adalah supaya tetap bermutu kan begitu. Pemahaman semacam ini dapat dilakukan melalui kajian, telaah mendalam terhadap kondisi internal maupun lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal kan COVID itu ya. Kondisi internal, kalau di sekolah kota sih it's okay ya, pakai daring, guru-gurunya mampu. Nah, kalau di desa, mungkin di Jawa masih oke lah. Di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera, internet aja nggak ada, gimana mau daring? Akhirnya apa teman-teman? Wali murid seminggu sekali itu mengambil tugas. Guru membuat tugas selama seminggu, kemudian diambil oleh wali murid, dan wali murid itu menyerahkan ke siswa untuk dikerjakan. Itu di pedalaman dan itu nyata. Ya kan? Artinya punya beberapa treatment supaya tujuan pembelajaran itu tetap tercapai. Selanjutnya teman-teman, ini yang penting. Anda sebagai kepala sekolah, ibaratkan ini Anda ya, sebagai kepala sekolah. Anda sebagai kepala sekolah harus mampu menyodorkan bagaimana pengembangan pengembangan sekolah kepada staf Anda, kepada guru-guru Anda. Bagaimana sih ini loh rencana kita 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang. Minimal kepala sekolah punya mind mapping ya, peta konsep yang kemudian dikomunikasikan dengan para guru, karena kemarin prinsip pengembangan sekolah itu kan adanya koordinasi ya, kerjasama antara kepala sekolah, guru, staf, dan warga sekolah lainnya, termasuk komite sekolah. Itu. Maka seorang kepala sekolah harus mampu, harus terampil menyusun rencana pengembangan sekolah yang, nah ini harusnya ada yangnya ya, yang mengacu pada tujuan sekolah tersebut ya, atau istilahnya yang mengacu pada peningkatan mutu. Itu. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 faktor penting yang mendukung keberhasilan penyusunan RPS. Kemampuan kepala sekolah, guru, staf, warga sekolah untuk menggunakan hasil evaluasi diri. Ini penting teman-teman. Evaluasi diri itu diperoleh melalui apa sih? SWOT. Ya, melalui SWOT. SWOT itu salah satu upaya untuk evaluasi diri.
Kalau Anda ingin berlatih evaluasi diri, itu menggunakan SWOT. Kelebihan saya itu apa sih? Kelemahan saya itu apa sih? Ancaman saya itu apa? Peluang saya itu apa? Nah, itu. Kalau Anda sudah mampu menjabarkan analisis SWOT itu, berarti teman-teman sudah mampu evaluasi diri, kan begitu ya. Evaluasi diri sudah yes lah. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, upaya pengembangan program pengembangan sekolah. Artinya apa? Bahwa untuk bisa berhasil RPS itu dijalankan, ada upaya. Ya, upaya perencanaan yang bagus, upaya koordinasi yang bagus, upaya pembiayaan yang bagus, upaya penunjang sarana prasarana yang bagus, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan informasi atau data yang diperlukan untuk menyusun RPS itu. Selama informasi itu tidak lengkap, ya akan sulit menyusun RPS. Iya, karena RPS itu by data, ya. Data kalau tidak lengkap, ya sulit untuk menyusun rencana. Contohnya, kalau Anda mau membuat rumah ya, tapi datanya nggak lengkap, batu bata nggak punya, pasir nggak punya, gimana saya mau menyusun? Beli dong Pak. Iya kalau punya uang. Nah kalau nggak punya, kan rencana hanya jadi wacana, kan gitu. Rencana yang hanya menjadi wacana. Ini penting ini. Selanjutnya, pada tahapan penyusunan rencana pengembangan sekolah ada beberapa tahap. Yang pasti ya, visi, misi, tujuan. Nah, ini teman-teman, di sekolah itu kan sudah ada visi, misi, tujuan. Dan Anda ketika observasi PPL, apa kemarin itu namanya? PPL ya, magang itu kan sudah tahu visi, misi sekolah itu seperti apa. Dan tahukah Anda, menyusun visi, misi sekolah itu tidak hanya 1-2 jam, bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Kenapa begitu? Karena untuk membuat visi itu kan jauh ke depan, untuk jangka panjang sekali. Misinya untuk jangka menengah, tujuannya untuk jangka pendek. Ya kan, saya pernah cerita, kamu makan itu tujuannya apa sih? Kenyang, Pak. Iya, makan itu tujuannya kenyang karena jangka pendek. Misi makan apa sih? Misinya makan ya supaya hidup. Dia makan kenyang kan bisa hidup ya, benar. Tapi visi ke depannya, Anda makan itu visi Anda apa sih? Ya supaya kinerja otak saya berjalan, mekanisme metabolisme tubuh juga semakin lancar, dan itu kan visi. Artinya tidak, efeknya itu tidak langsung. Bahkan nggak tahu itu bisa terjadi atau tidak, bahkan entah kapan itu akan bisa terjadi. Contoh misalnya, kadang obat-obatan herbal itu kan efeknya ke visi, bukan ke tujuan, bukan ke misi. Jadi misalnya Anda setiap hari minum temulawak, itu tujuannya ya mungkin jangka pendeknya nggak ada. Anda minum pagi minum temulawak, siangnya ya nggak ngefek apa-apa sebetulnya. Oke, gitu. Misinya kita agak jangka menengah. Oh, selama 1 minggu saya minum temulawak, badan saya jadi nyaman, jadi enteng, jadi enak. Oke, itu misi menengah. Jangka panjangnya, kalau Anda setiap hari minum temulawak, insya Allah jantung Anda bagus, tekanan darah bagus, fungsi hati juga bagus, tidak mudah galau gitu kan. Maksudnya fungsi liver ya, bukan fungsi hati perasaan itu kan, tapi fungsi liver bagus, dan insya Allah sehat, bebas dari kanker temulawak itu. Itu visi ke depan. Gitu. Apakah betul seperti itu Pak? Ya bisa jadi, bisa tidak. Begitu. Makanya visi itu mesti hubungannya dengan mutu yang diharapkan. Nah, di situ ada harapan. Harapan itu kan ya kalau bisa ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya coba kita perbaiki supaya terjadi, kan gitu. Itu harapan. Jadi diharap kehadirannya itu ya mengharap saja, datang alhamdulillah, nggak datang ya kita undang lagi supaya datang gitu. Jadi kalau buat surat undangan supaya dia datang, nah, bukan diharap tapi apalagi dimohon ya, diharuskan atau diwajibkan datang dalam acara pernikahan kami. Nah, kalau diwajibkan nggak datang dosa gitu. Tapi kan ya nggak bisa begitu, gitu. Visi misi tujuan itu gambaran secara umum, dan itu tahap-tahapnya. Setelah visi misi tujuan terselesaikan, membuat evaluasi diri.
kelebihan saya apa, kelemahannya apa. Kalau sudah ketemu, membuat strategi yang harus diatasi dari kelemahan-kelemahan tersebut. Saya kok lemahnya di bagian sarana prasarana ya. Misalnya Anda salah satu kepala sekolah di SD Muhammadiyah X gitu. Di sini itu setelah Anda melakukan evaluasi diri, ternyata sarana prasarananya itu kurang. Nah, strategi apa yang harus dilakukan? Pengadaan, permohonan bantuan, dan seterusnya. Kemudian baru menyusun rencana strategisnya, yaitu rencana pengembangan sekolah, di mana di rencana pengembangan sekolah itu ada visi, ada misi, ada evaluasi, dan seterusnya. Itu teman-teman. Nanti video ini bisa diputar-putar untuk memahami pemahaman yang saya share di LMS atau di e-learning. Ini alurnya teman-teman. Jadi visi itu yang paling abstrak. Contoh kalau visinya OAD itu kan bahkan tagline-nya morality and integrity ya toh. Morality ya, membentuk moral dan integritas. Apakah bisa membentuk moral? Ya nggak tahu, pokoknya berusaha untuk pembentukan moral, karakter, dan integritas Islami kan begitu di UAD. Masalah itu tercapai kapan? Wallahu alam kan gitu. Dari visi misi ini di breakdown atau dipecah menjadi sebuah misi. Misi-misinya. Mission, ada mission impossible. Misi yang tidak mungkin ya. Buat misi. Setelah misi dibuat tujuan-tujuan. Tujuan program sekolah, tujuan guru, tujuan siswa, tujuan macam-macam, di breakdown dari beberapa tujuan. Kemudian dari program sekolah, dari kepemimpinan ini, ketika kita berbicara tentang program sekolah, maka kaitannya kan dengan infrastruktur. Infrastruktur itu baik fisik maupun non-fisik teman-teman. Kalau yang fisik jelas ya gedung, kursi, meja, dan seterusnya. Kalau non-fisik, misalnya kondisi lingkungan misalnya begitu, letak geografis, itu kan non fisik. Karena penting loh teman-teman. Setelah saya amati itu, sekolah yang akses geografisnya mudah itu cenderung ya bukan semuanya, cenderung diminati daripada yang sekolahnya pedalaman pelosok desa, masuk gang-gang sempit, mobil aja masuk sulit. Ya kan? Ada sekolah sebut ada masuk aja ke SD Muhammadiyah Gendeng. SD Muhammadiyah Gendeng itu mobil aja nggak bisa parkir ke dalam. Ya kan, mobilnya harus di jalan raya dan masuk gang. Ukuran gangnya sekitar 3 meter itu. Hanya sepeda motor yang bisa masuk ke dalam. Dan masuk ke dalam sekitar 50 meteran lah itu. Ya pasti akan berbeda dengan SD-SD yang langsung di pinggir jalan, di mana akses-aksesnya itu bisa dijangkau. Kemudian yang dari sisi kepemimpinan. Seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah mampu menciptakan kultur atau budaya sekolah. Ya kan? Iya. Contoh dulu waktu rektornya Pak Kasiarno, beda sekali dengan Pak Mukhlas ya, sekarang rektornya. Berbeda budayanya. Kalau dulu lebih begini, sekarang begini. Ada perbedaan, mungkin Anda tidak merasakan, tapi secara tidak langsung ada perbedaan. Dulu eranya Pak Kasiarno pembangunan nomor 1, infrastruktur nomor 1. Tetapi eranya Pak Mukhlas budaya nomor 1. Ya budaya apa? Budaya Islami, budaya ini itu. Pokoknya budaya milenial itu sekarang. Kalau dulu infrastruktur yang dibenahi dulu. Seperti Pak Jokowi itu kan infrastruktur dulu. Kalau sudah ada infrastrukturnya, baru mentalnya itu diperbaiki. Ada yang mindsetnya kebalik, mentalnya dulu yang diperbaiki, baru infrastruktur. Semuanya baik kok. Karena muaranya sama-sama ke mutu. Di mana infrastruktur dan kultur itu atau budaya sekolah itu bersatu, dimanifestasikan atau diwujudkan dalam PBM. Ya, diwujudkan dalam PBM. Yang endingnya adalah mutu. Itu teman-teman, itu alurnya. Ini istilah-istilah nanti Anda bisa baca sendiri. Nah ini, apa sih visi itu? Visi itu ya gambaran yang dicita-citakan di masa depan. Bahkan sangat jauh. Kapan itu ya nggak tahu, pokoknya jauh sekali.
sebagai imajinasi moral untuk menumbuhkan inspirasi semangat dan komitmen warga sekolah. Dalam koridor pembangunan pendidikan nasional realistik sesuai harapan masyarakat. Jadi untuk menentukan visi misi sekolah minimal ada 3 poin yang harus diperhatikan ya. Ada 3 poin yang harus diperhatikan, di mana 3 poin itu pemikirannya atau berpikirnya luar biasa itu. Sangat-sangat lama, tidak hanya sebentar, 1 minggu, 2 minggu, tidak. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena untuk bisa melihat realistik harapan masyarakat itu kan tidak hanya tanya, tapi bisa lihat dari perilaku, bisa dilihat dari kepuasan, macam-macam. Kemudian ini yang penting, membuat sebuah capacity building. Ya, capacity building itu membangun kapasitas, membangun kekuatan. Artinya jangan sampai membuat visi yang di luar kemampuan kita. Contoh misalnya diri Anda sendiri, visi saya adalah saya menjadi presiden. Anda jurusannya hanya di PGSD jadi presiden, ya sulit. Ikut partai juga enggak, ikut organisasi enggak, mau jadi presiden. Berarti kan capacity building Anda kan tidak sampai ke sana. Misalnya, saya ingin menjadi menteri. Anda kuliahnya di PGSD, jadi guru, nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ikut partai politik, kuliah cuma diem doang. Gimana mau jadi menteri, ya kan? Menteri catur, ya kan? Menteri yang untuk sekak kue. Jadi beda ya. Untuk bisa menyusun visi, misi, tujuan itu kita harus mampu, ini orang Jawa bilang itu ngilu jidoke dhewe. Ya, capacity building kita itu bisa nggak sih mewujudkan cita-cita, ya kan? Mampu nggak untuk mewujudkan cita-cita? Kalau Anda kuliah di PGSD, kok saya kepengen jadi dokter yang bisa nyuntik orang, bisa ikut operasi gitu. Wah, ya nggak mungkin, Anda kuliahnya di PGSD. Tapi harusnya apa? Saya ingin menjadi guru profesional, saya ingin menjadi kepala sekolah tenaga pendidikan yang handal, yang profesional. Nah, itu masuk. Ya, masuk itu capacity building Anda oke lah, bisa diterima akal sehat. Tapi kalau saya ingin menjadi ahli IT, nah kuliahnya jangan di PGSD, kuliahnya ya di teknik informatika. Gitu. Kemudian setelah visi misi tujuan itu jadi, membuat semacam rencana strategis. Ya, harusnya sebelum rencana strategis ini membuat SWOT dulu ya. Membuat SWOT. Ya, karena kan kemarin SWOT sudah saya singgung, jadi saya kira tidak sulit membuat SWOT. Perencanaan strategis, ya, proses perencanaan melalui pencermatan terhadap keadaan lingkungan organisasi sekolah, lingkungan organisasi mencakup lingkungan luar, eksternal, internal, ya kan, yang tadi sudah saya sampaikan. Salah satunya adalah instrumen untuk mencermati kelebihan kelemahan di intern maupun ekstern, salah satunya menggunakan SWOT. Ya, makanya dalam menyusun rencana strategis ini butuh pencermatan yang keras. Bahkan di PGSD sendiri ya, Bapak Ibu dosen itu ketika mau merumuskan visi misi itu dikarantina 2 hari di hotel, tidak boleh pulang, tidak boleh menerima bimbingan skripsi, di hotel membahas visi misi tujuan. Porajos, ya kan? 2 hari itu semuanya fokus on the track dengan vision and mission. Itu visi misi PGSD di karantina selama 2 hari. 2 hari apa 3 hari, saya lupa, 3 hari kalau nggak salah. Itu di Espark Hotel itu. 3 hari, 2 malam. 2 malam 3 hari. Dan itu bagaimana kalau visi misinya seperti ini, gimana kalau visinya diarahkan ke sini, mahasiswa mampu tidak, diarahkan mampu tidak. Wah, itu perdebatannya yang luar biasa itu. Karena di dalamnya ada SWOT kita, ada SWOT PGSD. Kelebihan PGSD WAD itu apa sih? Kelemahan PGSD WAD itu apa sih? Peluangnya apa? Ancamannya apa? Kalau sudah berbicara tentang threat atau ancaman, berarti kan kaitannya dengan kompetitor, ya kan? Tahu kompetitor ya? Saingan. Wah, saingannya PGSD di Jogja itu kan sebelah utara ada UST, sebelah barat ada UPY, PGRI,
Agak ke utara lagi ada Sanata Dharma, ada UNY. Wow, itu ngeri loh teman-teman. Dan UAD selalu alhamdulillah kuotanya 350, ya 320 sampai 350 setiap tahun selalu terpenuhi. Artinya apa? Target sekali. Artinya apa? Kepuasan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di UAD, wabil khusus PGSD itu masih berterima, masih terjaga begitu. Makanya untuk bisa menjaga itu di PGSD selalu berupaya untuk meningkatkan. Tapi kalau hanya stagnan, bertahan, masyarakat akan kuliah yang PGSD podo karena yang WST, saya pilih yang WST lebih murah. Mau yuk kualitasnya podo. Makanya kita kan berlomba-lomba untuk jangan sampai sama, harus selangkah lebih maju. Minimal setengah langkah lebih maju dengan kompetitor lain. Nah, majunya kan dari sisi apa dulu? Ya sama kalau Anda mau beli handphone. Beli handphone yang harga 3 jutaan, mereknya banyak sekali. Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung, ada semua harga 3 juta. Tergantung nanti Anda cari apanya. Kameranya, remnya, bentuknya, layarnya, atau mereknya kan macam-macam ya. Itu. Ini merupakan akronim dari SWOT ya. Tadi. Strength itu bukan GTSH itu strength, weakness. Jadi weakness itu bukan kinesis ya. Weakness, W-nya, strength, weakness, opportunity, dan traits. Itu hilang semua, hilang-hilangnya. Bukan GTS, strength. Strength itu kekuatan ya. Weakness itu kelemahan, opportunity, double P ya, opportunities itu peluang, kesempatan, dan trait, ancaman. Ancaman itu bisa kita cegah, bisa kita hindari, tapi juga bisa kita tangkal. Gitu. Atau kita bisa lawan, itu ancaman. Contohnya COVID itu kan ancaman. Bisa kita cegah, bisa kita lawan, bisa kita hadapi. Gitu. Bisa kita lawan, kita cegah, bisa kita hindari. Gitu. Mencegah COVID, cuci tangan. Menghindarinya bagaimana? Ya jangan kerumunan, tinggal aja di dalam hutan, pasti nggak kena COVID. Karena Anda tinggal di hutan. Menghindari. Tapi ada juga yang dilawan. Contohnya apa ya? Orang-orang yang sudah terlanjur positif kan melawan itu. Supaya menang. Gitu kan? Oke. Jadi dari sini saja SWOT kita bisa melihat bahwa kekuatan apa yang muncul, kelemahan apa yang bisa dihadapi, peluangnya sampai dengan ancamannya. Itu teman-teman. Ya, analisis SWOT atau KKPA ya, kelebihan, kelemahan, peluang, ancaman. Ya, yang lazimnya SWOT ya, bukan KKPA. KKPA Komisi Keluarga Perlindungan Anak. Nanti bisa dipelajarkan begitu ya. Kekuatan keunggulan silakan Anda baca nanti. Nah, ini pengembangan strateginya bermula dari kondisi yang ada di saat ini, kondisi masa depan yang dituju. Dari kondisi masa depan yang dituju, ditarik dan disusun skenario yang rasional dan logik. Ya harus rasional ya. Ya seperti yang saya ceritakan, ingin jadi presiden, kuliahnya di PGSD. Ya tuh kuliahnya di mana? Ya tapi kan tidak di PGSD juga. Anda kan jadi calon guru, gimana mau jadi presiden? Organisasi aja nggak ikut, partai nggak ikut, kan tidak logik kan. Tahu-tahu saya mau jadi presiden. Wah, seperti Giring Niji itu loh. Ya, orang halu. Giring Niji itu dia mau calonkan jadi presiden. Ikut partai PSI. PSI aja dapat 1,2% suaranya. 1,2%. Partainya anak muda. Giring Niji itu jadi presiden, mungkin rakyatnya diwajibkan nyanyi Hapus Aku itu lagunya apa namanya Niji ya. Nanti lagu Indonesia Raya diganti itu nanti. Atau lagu Indonesia Raya diiringi dengan band nanti, wah malah repot. Ya Anda lihatlah contohnya siapa namanya Pasha Ungu. Pasha Ungu ketika dia penyanyi terus sekarang jadi wakil bupati di Palu ya. Wakil bupati di Palu bisa apa gitu? Nggak bisa apa-apa ya sudah ya, cuma yang jalan kan pimpinannya. Ya begitulah lah. Maka harus rasional dan logik.
yakni berupa konkretisasi dan mimpi-mimpi atau cita-cita. Itulah visi. Gitu. Konkretnya mimpi. Jadi kalau Anda mau jadi presiden, ya kuliahnya minimal di sospol, sosial politik, kemudian ikut organisasi, atau di hukum lah, kuliahnya hukum begitu, bukan di hukum, tapi kuliahnya jurusan hukum, nanti ikut organisasi, keluar jadi pengacara jadi partai politik jadi ketua umum mencalonkan diri jadi presiden. Itu kan alur-alur seperti itu kan yang bisa secara logik untuk meraih mimpi-mimpi dan cita-cita. Oke, selanjutnya dalam perencanaan strategi ada 3 perencanaan strategi sekolah yang berkaitan dengan mutu, yaitu yang pertama adalah strategi yang menekankan pada hasil. Hasil itu apa sih? Lulusan, kan begitu. Sekolah itu kan hasilnya lulusan. Maka strategi yang menekankan pada hasil adalah lulusan. Piye carane atau bagaimana caranya lulusan itu bermutu. Itu hasil. Kemudian strategi yang menekankan pada proses. Nah, menekankan pada proses adalah strategi yang digunakan bagaimana supaya dalam proses pembelajaran itu siswa atau konsumen itu tetap puas. Berarti kan kaitannya kalau hasil ini kan berarti nilai, lulusan, apalagi rapot dan seterusnya ya. Tapi kalau prestasi lah kalau hasil itu. Tapi kalau strategi yang menekan pada proses itu biasanya pembentukan karakter, aktivitas persekolahan, pelayanan, pengajaran, ya kan gitu, itu proses. Dan yang ketiga adalah strategi komprehensif. Kalau strategi komprehensif ini mengacu pada tujuan pendidikan nasional, ya, mengacu pada kurikulum K13, mengacu pada PPK, program penguatan karakter, misalnya. Itu strategi-strategi yang bersifat komprehensif. Artinya komprehensif itu lebih mengacu pada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh negara. Itu teman-teman. Kemudian ini saya punya beberapa format ya, format rencana tahunan. Anda nanti boleh pilih alternatif 1 atau alternatif 2. Saya buat contohnya yang saya padukan antara alternatif 1 dengan alternatif 2. Tapi saya buat simpel, karena kan ini cuma latihan. Nanti betulannya ketika Anda jadi kepala sekolah. Ya, karena tujuan mata kuliah ini adalah membekali teman-teman ketika nanti menjadi kepala sekolah itu mampu menyusun RPS yang sistematis, konsisten, dan visioner. Dimulai dari analisis lingkungan, analisis pendidikan sekolah saat ini, semuanya analisis dulu. Sasaran, ya kan, membuat milestone, program-program yang dicapai, outputnya seperti apa, kapan dicapai. Kemudian biayanya bagaimana, rencana pembiayaan, besaran dana, alokasi sumber dananya bagaimana, dan seterusnya dan sebagainya. Kalau alternatif 1 cenderung bertele-tele ya. Kita masuk ke rencana yang kedua, RPS yang versi 2. Anda bisa baca teman-teman, analisis lingkungan, operasional sekolah, analisis pendidikan sekolah saat ini, sampai ke analisis SWOT. Intinya sama, cuma ini dipersingkat saja, dan saya membuat contohnya yang lebih simpel, yang nanti ketika teman-teman mengerjakan itu lebih mudah untuk dicerna. Ini renstra sekolah, tadi sudah. Ini model pembaharuan sekolahnya. Jadi, mengapa sih kita butuh sebuah action plan atau rencana pengembangan sekolah? Intinya adalah sekolah yang biasa menjadi sekolah yang lebih baik. Nah, RPS-nya itu di dalam tanda tanya ini. Ya, apakah dari sisi prosesnya, apakah dari sisi hasilnya, apakah dari sisi komprehensifnya. Goalnya adalah sekolah yang bermutu dari sekolah yang biasa. Sekolah biasa itu ya biasa, sekolah yang umumnya itu biasa, tapi kan sekolah yang baik itu dia punya penciri khusus. Ya sama kayak manusia biasa itu ya manusia biasa kaya wong-wong kuwi. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang punya penciri khusus. Punya kelebihan-kelebihan khusus di mana sekolah tersebut mampu menjawab
kebutuhan pelanggannya, mampu menjawab kebutuhan wali murid, dan endingnya adalah kepuasan. Kita ingin mengetahui apa yang terjadi di sekolah, kegiatan serta sikap bagaimana yang dialami sekolah, sehingga mereka dapat berubah menjadi sekolah yang lebih baik atau lebih efektif. Nah, tanda tanya di sini pada bagian itu mewakili apa yang kita cari melalui strategi yang berupa hasil tadi ya. Proses apa yang membuat sekolah menjadi lebih efektif, artinya orientasinya pada proses pembelajaran, pelayanan, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tentang orientasi yang bertujuan pada komprehensif atau tujuan komprehensif. Maksudnya sekolah yang baik itu kan sekolah yang sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan tujuan pemerintah, dan seterusnya. Itu teman-teman teorinya. Sekarang kita masuk ke contohnya, di mana e-learning sudah saya share, teman-teman bisa pahami dan bisa cermati di situ. Coba saya share lagi di sini. Nah, teman-teman, silakan Anda mulai merancang, karena ini nanti dikumpulkan ketika ujian akhir semester ya. Ketika akhir semester, nanti ini Anda akan buat rencana pengembangan sekolah. Simpel saja, tidak usah yang pendahuluan, bab 1, bab 2, enggak usah. Itu terlalu bertele-tele ya. Itu harusnya Anda, idealnya MBS itu ada program observasi ke sekolah, idealnya. Observasi ke sekolah, karena ini pandemi, jadi kita buat yang simple saja ya, fleksibel. Yang penting pesannya kena. Ini saya punya contoh rencana pengembangan sekolah yang sudah kami buat yang lebih atau sangat simpel sekali. Yang pertama pasti visi misi tujuan. Tujuan SD mana? Ya SD yang kemarin Anda magang itu, ya. Kemudian tantangan sekolah. Ini Anda boleh ubah ya teman-teman. Ini hanya contoh. Anda boleh ubah. Ini Anda ubah. Misalnya kondisi saat ini dari sisi kualitas atau prinsip manajemen ya, dari sisi sarana prasarana, dari sisi kurikulum, dari sisi tambahkan lagi di sini misalnya C, D, F, G gitu. Dari sisi sumber daya manusia, dari sisi apa boleh. Ini hanya contoh. Sekali lagi ini contoh ya. Jangan sama persis dengan ini, malah luput nanti. Karena misalnya produktivitas atau unit lab ini kan ya tidak nyambung kan dengan SD. Ini kan hanya contoh kondisi saat ini dari sisi kurikulumnya. Misalnya kamu ceritakan kurikulum menggunakan K13 dipadukan dengan muatan lokal. Kondisi yang diharapkan 3 tahun mendatang diceritakan di sini. Yang diharapkan 3 tahun mendatang. 3 tahun mendatang murni K13, muatan lokal yang sudah mengadopsi bla 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 bla. Ceritakan saja. Besarnya tantangan nyata, maksudnya sumber daya manusia belum sesuai, sarana prasarana belum memadai. Kan begitu. Jadi misalnya di sini saya ketik ya, 1 unit lab misalnya. Atau saya ketik aja di sini. Ini contoh ini ya. Ini misalnya saya ganti dengan kurikulum. Saya ganti dengan kurikulum. Berarti kalau kurikulum kondisi saat ini adalah menggunakan K13 ya kan. Kondisi 3 tahun yang ya mendatang adalah sekolah atau SD titik-titik menggunakan kurikulum K13 secara utuh dan terintegrasi.
Tantangannya apa? Misalnya, satu, tantangannya SDM belum sepenuhnya mampu. Dua, tantangannya misalnya keterbatasan buku pendamping. Nah, tiga, dan seterusnya angel ya. Oke, gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau tidak, intinya Anda merancang dulu. Kalau tidak dari sekarang merancangnya, Anda tunggu nanti ya, gampang, nanti akan tersiap-siap. Mumpung ingat, tulis. Kalau sudah mentok, istirahat dulu. Sambil nanti ketika perkuliahan dengan saya, dikonsultasikan. Sambil lihat laporan magang Anda. Itu kan ada laporan magangnya itu. Sambil diingat-ingat dulu waktu magang ngapain aja ya. Atau kalau lupa, bisa tanya, kontak dengan gurunya lagi. Bapak, gimana ya Bapak ini? Boleh ya. Oke, itu. Misalnya ini, karena itu kurikulum ya, saya ganti dengan peserta didik. Peserta didik. Sama. Nah, misalnya bagian peserta didik. Ini, saya ganti minat siswa meningkat, ya kan? Kondisi saat ini siswa meningkat. Kondisi saat ini minat siswa menurun karena pandemi ya. Oke. Kemudian kondisi yang diharapkan 3 tahun mendatang adalah animo pendaftar di SD titik-titik meningkat. Terus kira-kira besaran tantangannya apa? Besarnya tantangan kenyataan. Misalnya satu, kompetitor SD lain yang semakin pesat. Dua, misalnya keunikan atau nilai lebih sekolah kompetitor. Gitu, kalau sudah semua ada isi, berarti kan ini sesuai dengan komponen manajemen ya. Komponen manajemen ada peserta didik, ada macam-macam itu. Kalau sudah, boleh dibuat 70% sarana prasarana memadai seperti ini juga boleh. Tapi jangan sama ya. Kali ini kan saya buat contoh. Kemudian Anda buat analisis SWOT-nya. Analisis SWOT Anda buat tabel saja dari sisi kurikulum. Itu kelebihan kelemahannya apa? Dari sisi SDM, kelebihan kelemahan ancaman peluangnya apa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang F ini buat langkah strategis yang ditempuh dalam RPS. Jangka pendeknya 1-2 semester, prestasi meningkat, ikut olimpiade misalnya, itu jangka pendek. Jangka menengahnya nggak usah ya, sulit. Jangka panjangnya saja, menjadi sekolah unggulan di daerah Bantul misalnya, itu jangka panjangnya. Terus lulusan dapat berkompetisi atau masuk di SMP negeri favorit. Nah, misalnya itu jangka panjangnya. Kepuasan masyarakat dalam penanaman karakter di SD Muhammadiyah Bantul misalnya. Itu jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Ya, rencana jangka pendek adalah menyiapkan lulusan dengan nilai bagus. Jangka pendeknya. Terus siswa melebihi KKM. Nah, itu aja jangka pendeknya. Itu ini contohnya dan cara pengerjaannya. Selebihnya nanti silakan Anda silakan Anda tanyakan di mana di kolom komentar di YouTube saya. Nanti kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gitu, terima kasih teman-teman. Itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tunggu komunikasinya dan diskusinya di media daring begitu. Jangan lupa presensi teman-teman. Silakan nanti kalau nggak paham diputar-putar lagi rekaman saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.